Manusia kalau sudah dewasa pasti ya punya kesalahan, ada kegagalan juga. Jadi kan ada kesalahan dan kegagalan ini, makanya kita tuh kadang mikir mungkin nggak ya kembali ke masa itu, ke saat terjadinya kesalahan atau kegagalan itu, dan kita hilangkan kesalahan itu, kita perbaiki kegagalan itu. Atau mungkin ada sesuatu yang seharusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan, lalu kita nyesel. Coba dulu kalau saya melakukan itu. Jadi bagaimana bisa nggak kita kembali ke masa itu dan melakukan hal itu? Nah, disitulah pertama sekali munculnya ide perjalanan waktu. Tapi tentu saja kalau kita berbicara tentang perjalanan waktu, kita harus jelas dulu waktu itu apa sebenarnya. Bicara tentang waktu, pemahaman ilmiah tentang waktu itu tidak benar. Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang waktu sebagaimana biasanya fisika memberikan penjelasan, ya, bukan seperti teori Einstein. Saya akan memberikan penjelasan tentang waktu yang seharusnya diberikan. Sekarang ini yang dilakukan oleh para ahli fisika, mereka mendefinisikan waktu itu sebagai suatu ukuran sebenarnya ya. Jadi mereka mengatakan adalah satu detik itu adalah sekian angka sekian gitu gelombang dari atom apa gitu ya. Jadi mereka mematokkan bahwa kalau atom itu sudah sekian kali bergetar, bahwa itulah satu detik. Jadi mereka menentukan waktu adalah ukuran terhadap satu benda. Ini artinya kalau terjadi perubahan terhadap atom itu, maka satu detik itu ya berubah jadinya. Jadi waktu itu tidak konstan. Waktu tergantung kepada atom itu. Nah, inilah yang mereka tidak sadari. Karena mereka selalu menganggap itu atom yang sangat stabil yang mereka pakai itu. Saking stabilnya mereka anggap itu tidak mungkin berubah. Nah, maka mereka bikinlah jam atom, ya. Nah, kemudian jam atom ini mereka anggap sudah pasti benar. Jadi suatu mereka membandingkan waktu, yang mereka lakukan itu adalah membandingkan 2 jam sebenarnya. Padahal ya, kalau kita benar-benar bicara waktu itu adalah sebuah konsep ya, konsep yang dibentuk oleh pikiran kita untuk menandakan terjadinya perubahan. Nah, begini, kalau saya bicara ya, kalau kita bicara, kita ambil ukuran 1 jam, berapa lama sih 1 jam? Ada berapa banyak perubahan yang bisa terjadi dalam 1 jam? Oke, pernah dong ya nunggu sesuatu rasanya aduh lama bukan main, tapi setelah lihat belum ada 1 jam, tapi rasanya kok udah berjam-jam gitu. Atau pernah nggak lagi ngubar kerjaan ya, harus siap, rasanya udah ngebut sekali, tahu-tahu udah habis 1 jam lewat, padahal rasanya baru 20-30 menit kerja udah lewat 1 jam. Nah, jadi di sini ya, pengukuran terhadap waktu itu kan tergantung dari benda yang dipakai untuk ukurnya. Sedangkan yang kita alami, kita rasakan itu tergantung dari berapa banyak perubahan. Contoh lagi, saya yakin sebagian besar atau hampir semuanya dari Anda pasti pernah bermimpi ya. Nah, pernahkah mimpi yang rasanya udah berlangsung lama, udah berjam-jam bahkan berhari-hari, tahu-tahu pas tersentak bangun, lihat masih tengah malam, tidur jam 9, ini sekarang masih jam 12, tapi rasanya mimpinya tadi udah berhari-hari. Atau dibalik, nah, tidur dari jam 9 malam, baru mimpi 10 menit, tersentak bangun, udah pagi. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Kalau kita bilang yang mimpinya singkat ternyata sudah tidur lama, oke lah, mungkin dibilang mungkin mimpinya tuh baru dekat-dekat pas mau bangun itu belum mimpi. Tapi yang mimpi mengalami berhari-hari, terbangun ternyata baru 1-2 jam doang, itu kan nggak bisa dijelaskan apabila waktu adalah benar sebuah ukuran. Nah, tapi karena waktu itu bukan ukuran, waktu adalah konsep dari perubahan,
Jadi apa yang dialami ya itu yang dirasakan seperti waktu gitu. Maksudnya gini, otak kita selagi kita tidur itu kan tidak berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi kesadaran kita tuh ada di dalam. Kita tidak sadar dengan apa yang jadi keluar. Jadi apapun yang terjadi di dalam, seberapa kecepatan proses perubahannya, seberapa lambat proses perubahannya, itulah yang kita anggap sebagai waktu. Jadi kalau dibandingkan sama seperti kalau kita main game ya di PC atau di smartphone, kadang-kadang itu game petualangan itu kan bisa dipercepat waktunya. Percepat kali 2, kali 4, kali 10, kali 16, kali 32 gitu kan. Atau diperlambat setengah, seperempat, seperlapan, atau kayak di YouTube inilah. Kita bisa play dipercepat, bisa di play diperlambat. Nah, waktu bagi game yang itu atau bagi video ini itu tetap sama. Jadi maksudnya gini, kalau kita taruh kali 32 berdasarkan dari sudut pandang dari tokoh-tokoh yang ada di dalam game itu waktu berjalannya normal aja. Kita yang melihatnya kali 32 buat mereka normal. Nah, sedangkan kalau kita perlambat, ya kita ngelihatnya lambat, buat mereka tetap normal. Ya, jadi ini sebabnya waktu itu sebenarnya hanya konsep. Jadi kita tidak bisa mengatakan waktu itu adalah sebuah ukuran berdasarkan atom apa. Nah, ini juga sebabnya mengapa kalau kita bicara perjalanan waktu tadi, teori yang digunakan rata-rata adalah teori relativitas ya, bahwa kalau kita bergerak dengan sangat cepat gitu ya, terrelatif terhadap suatu pusat gravitasi misalnya bumi, maka waktu kita akan menjadi lambat. Enggak, itu enggak benar. Yang benar adalah kita tetap mengalami waktu yang sama, tetapi referensi bendanya yang berubah gitu. Ya, jadi benda itu seakan-akan mengalami ya waktu yang lebih lambat. Kayak tadi ya, mimpi ya. Jadi benda yang dibawa terbang cepat ini dia seakan-akan sedang bermimpi. Makanya waktunya dia dengan waktu yang tidak dibawa terbang ini beda. Tapi sebenarnya ya yang berbeda itu hanya ukurannya. Waktu sebenarnya itu tetap sama. Nah, sekarang pertanyaan, jadi kita tidak bisa dengan kecepatan gitu ya. Lantas bagaimana caranya bisa melakukan perjalanan waktu kalau bukan dengan kecepatan? Nah, itu kita akan masuk ke dalam bahasan berikutnya, yaitu apa itu universe ya. Karena kalau kita bicara perjalanan waktu, itu kan kita ingin merubah kondisi alam semesta kan, kondisi universe, the state of universe itu yang kita mau ubah. Nah, maka kita harus jelas dulu kemudian universe itu apa. Oke, sampai di episode berikutnya. Kalau Anda suka video ini, silakan like atau dislike juga boleh, komen, subscribe, dan jangan lupa kalau Anda sudah subscribe, nyalakan notifikasinya, itu ada yang gambar bell di sebelahnya. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya tentang universe.